والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Mudir Ma'had Jauhar Ramadan Ustaz Salahuddin, dan yang saya hormati wali santri kita Pak Andak, Zainal dan Abang Suhar, dan semua para majelis guru, ustazah, para asatidzah Ma'had Jauhar Ramadan yang saya muliakan dan saya hormati, anak-anak semuanya, para panitia, para santriwan santriwati yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai, yang semoga kalian senantiasa dalam ridha, inayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak memberikan nikmatnya kepada kita, yang nikmat itu tidak dapat kita hitung satu persatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan semestinya kita yang diberi nikmat oleh Allah itu syukuri. Nikmat yang paling utama yang kita rasakan itu adalah nikmat kita di dalam lingkungan agama Islam. Dan kita ditakdirkan Allah Islamnya betul-betul menjalankan sunnah dan ajaran Rasulullah. Dan juga kita ditakdirkan Allah sebagai menjalankan sunnah Rasul dan perintah Rasul, perintah Allah. Kita disuruh untuk belajar, untuk menambah ilmu, untuk bekal ibadah kita. Dan ibadah kita itu bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri nikmat yang ada ini, ya, semuanya yang ada di majelis ini kita syukuri nikmat. Nikmat seorang guru bisa menularkan, menyampaikan ilmunya kepada santrinya. Nikmat santri dapat belajar, maka gunakanlah waktu, kesempatan itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, sehingga tidak ada lagi penyesalan di hari tua nanti, atau di hari kita sudah pulang ke rumah. Ya, tidak ada lagi penyesalan kalau kita betul-betul ngaji, betul-betul belajar, betul-betul kita gunakan waktu kita di pondok, maka nanti pulang insya Allah tidak ada penyesalan. Urusan dapat, urusan selesai, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu cuma kita berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat menggunakan waktu kita di pondok ini untuk menimba ilmu. Ada yang bisa selesai selama di pondok, alhamdulillah. Ya. Mungkin ada yang tidak selesai, tapi kita sudah berusaha. Insya Allah dengan usaha itulah akan mengurangi, ya, penyesalan kita akan datang. Ya.
Dengan usaha itu insya Allah kita yakini kalau kalian yang tidak selesai, tapi kalian betul-betul belajar, betul-betul bersungguh-sungguh, ya, menggunakan waktu, tapi tidak bisa menyelesaikan hafalannya, cuma dapat belajar, tapi insya Allah nanti kita yakin nanti akan datang penerus-penerus kita, anak kita mungkin, cucu kita mungkin, ya. Atau mungkin cicit kita, insya Allah dengan berkah ayahnya, dengan berkah emaknya, dengan berkah nyainya kalau sudah punya cucu, dengan berkah datuknya belajar betul-betul sungguh, insya Allah adalah nanti keturunan kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi anak-anak semuanya, ya, jangan kalian pikir, jangan kalian susah, aku nih bisa apa enggak, aku nih dapat apa enggak, itu jangan dipikirkan sekarang. Gunakan waktu, belajar betul-betul, insya Allah itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya anak-anak semuanya, khususnya ya Ustaz, saya ini pribadi mungkin minta maaf kepada kalian semua karena mungkin jarang dalam bulan ini balik ke pondok melihat kalian di sini, karena kemarin, seminggu kemarin kami ke Jawa, ya, ke Jawa Tengah, sekalian ziarah ke makam-makam wali. Kami tetap mendoakan kalian, ya, dalam perjalanan kami, dalam ziarah kami, kalian tetap kami masukkan dalam doa kami, sekalian menjadi santri, menjadi murid yang betul-betul, ya, santri yang benar dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu doa kami, dan kalian menjadi yang anak yang soleh, yang salehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru. Jadi kami tetap mendoakan, sekalipun kami mungkin jarang balik, tapi doa kami tetap kami masukkan dalam doa kami kalian semua, ya. Dan kami juga, kalian juga jangan lupa doakan guru, doakan kami, doakan Kak Ustaz sehat walafiat, ya, mudahkan segala urusan, kemudian dapat istiqomah dalam ibadah, ya. Anak-anak semuanya, para asatizah, para panitia seluruhnya, malam hari ini kita pembukaan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah Sharhul Quran, dan musabaqah hifdzul Quran, ya. Ini acara kita ini adalah acara rutinitas, kegiatan yang biasa kita adakan setahun, kalau nggak salah itu 2 kali, ya. Setelah ujian pertengahan tahun kita tetap mengadakan musabaqah, ya. Sebagaimana yang sering Ustadz sampaikan kepada kalian semua anak-anak, bahwa musabaqah, kalau bahasa kitanya itu berlomba, ya. Musabaqah tadi berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik, itu artinya musabaqah. Jadi yang sering saya sampaikan kepada kalian, bahwa musabaqah itu kita niatkan bahwa al-musabaqatu lit-ta'allumi wa laysa at-ta'allum lil-musabaqati. Itu pepatahnya Guru Aziz, ya. Musabaqah itu, berlomba itu adalah untuk belajar. Belajar kita biasa kan nampil di hadapan orang-orang ramai. Belajar untuk lebih bagus, ya. Kalau Qur'annya lebih bagus, bacaannya lebih bagus, lagunya. Kalau disarhilnya lebih bagus, pensarahannya lebih bagus, penterjemahnya. Artinya untuk nambah ilmu, ya. Itu musabaqah untuk belajar segalanya. Yang bagus
kita pelajari bagusnya itu, pertahankan. Yang tidak bagus, kita pelajari apa bisa tidak bagus. Ya, kalau ada kalian melihat kawan kalian nampil, kok tidak bagus, ilmu untuk kalian. Di mana tidak bagus dia nih? Oh, ternyata waktu naik ke panggungnya berlari, sehingga terungkup. Kemudian nampilnya dia tidak bagus lagi. Oh, di situ tidak bagus. Itu umpama. Jadi yang tidak bagus itu juga bisa jadi ilmu bagi seorang yang nonton dan bagi orang yang nampil. Ya. Oh, di bagus tidak bagus di sini. Oh, rupa ini kurangnya. Oh, terlalu cepat bacanya. Oh, terlalu ini. Kalau yang bagus itu lebih juga menjadi ilmu. Masya Allah, ini bagus. Ternyata dia ini bagus. Kenapa? Dia itu dengar cerita kawan bahwa dia selalu ngaji, selalu dan selalu baca Quran, selalu simaan dengan kawan, selalu disoal kawan. Oh, itu kita pelajari. Wah, ini bikin aku buat kayak gini juga. Nah, itu artinya ilmu. Dan jangan sebaliknya, bahwa belajar itu untuk musabaqah, belajar itu untuk lomba. Ya, itu salah kaprah. Ngapa kau ngaji di sini apa? Ah, untuk supaya besok ikut UTQ, ya. Tingkat desa Setiris, ya. Dapat juga satu lumayan hadiah buku dan pensil. Ya. Oh, salah ya. Belajarnya ada manfaat. Kena belajarnya untuk MTQ. Ya kalau orang ngajak, kalau dana ngajak, rugi. Ya. Jadi belajarlah. Kalau ada kesempatan diajak orang untuk lomba, ya ikut. Tapi niatnya belajar. Jangan niatnya yang lain. Hakikinya, ya. Sebenarnya kalau kata Imam Ghazali, semua perlombaan itu semua lomba itu yang hakikinya kata Imam Syafi'i atau Imam Ghazali, ada cerita dalam Minhajul Abidin itu, ya. Apapun perlombaan, siapa yang menang di antara mereka itu, apa perlombaan kudo, perlombaan panah, perlombaan musuh, yang menang di antara mereka itu adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang menang hakiki, bukan yang nomor satu, Siano, Hanira. Itu bukan hakiki. Tapi menang yang hakiki kata Imam Ghazali itu adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Dia nampil Quran, baca Quran elok, dia ikhlas karena Allah, dan dia mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang juara, itu yang menang. Ya. Jadi berusahalah kita selalu mendapat ampunan dari Allah, supaya kita selalu menang. Jadi persiapkanlah bagus-bagus. Kata Ustaz, kalau hakikinya menang itu dapat ampunan Allah. Kalau kita persiapkan dengan bagus, ya, yang ikut satu juz dibaca elok-elok, kalau perlu sehari itu sampai 10 kali hatam satu juz dia. Apa yang terdapat? Maka kita dapat pahala dan dapat ampunan dari Allah. Main soal-soalan dengan kawan. Yang satu juz jangan main apa? Main iri hati, ya. Saling soalan dengan kawan. Yang satu juz bersama berdampingan. Main soal-soalan. Untuk kita mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak luput, ya, nasihat Ustaz untuk kalian semuanya, ya. Nyambung dari ta'lim kita kemarin. Ingat, hakikinya orang yang nuntun ilmu, penghafal Al-Quran khususnya, adalah perbaiki akhlak kita. Ya. Kalau Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, akhlak Rasulullah itu adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Quran yang kita baca itu. Ya. Macam mana maksudnya akhlakul Quran? Semua tindak tanduknya Nabi itu, dia semuanya berdasarkan dengan Al-Quran. Perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Ya. Maka orang yang berakhlak Quran sesuai perintah Quran. Salat ya salat,
Puasa kata Quran ya puasa. Belajar ya belajar. Jadi tidak ada menyimpang daripada Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi kita berusaha semua apa yang diperintah Rasul, semua apa yang diperintah oleh Allah, diperintah Al-Quran, usahakan kita kerjakan. Salah satunya larangan, ya, larangan yang khususnya itu adalah kita tidak boleh memakai punya orang lain. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Di dalam Quran tersebutnya orang yang maling laki-laki, yang maling perempuan, kalau hukum agamanya itu adalah dipotong tangannya. Artinya ini kalau maling itu, aku sering kata itu maling. Kenapa sering kehilangan? Masih ada kehilangan setelah mutaklim kemarin? Ustaz siapa yang bertanya? Ustaz Siddiqi? Ini salah satu contoh, ya. Jadi itu jelas Al-Quran melarang kita mengambil sesuatu punya orang lain yang tidak kita izin atau kita mengambil sengaja dan tidak dikembalikan, maka itu hukumnya ya sudah, as-sadiq was-sadiqatu faqata'u aydihuma, potong tangan itu. Artinya tidak boleh, dilarang oleh Al-Quran, ya. Dan itu yang saya sampaikan mengakibatkan, ya, susahnya dalam belajar, susahnya dalam menuntut ilmu. Jadi kita tanamkan di hati kita, berusaha untuk bagaimana kita berakhlaknya Al-Quran. Sekarang ada Quran terjemah, ya, baca, tidak apa-apa tak, kita pahami sedikit-sedikit ayat yang kita hafal itu, ya, dan kita biasakan untuk mengamalkan, ya, kita kerjakan di hari-hari kita sesuai apa yang dikatakan Al-Quran, ya. Kemudian juga anak-anak semuanya banyak-banyak berdoa, ya. Berdoa itu penting. Silahul mu'min, sebagaimana yang ditulis oleh Ustaz Tafsir, kalau nggak salah di dalam kitab dia itu yang karang oleh Ustaz Tafsiruddin, ya. Silahul mu'min, senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Nah, kita kadang-kadang meremehkan doa. Apalagi doanya orang dalam menuntut ilmu. Doanya orang yang menuntut ilmu yang betul-betul belajar itu, doanya itu seperti doa orang wali, ya. Maka jangan sia-siakan. Berdoa selalu, ya. Sudah sembahyang terutama, ya, sudah sembahyang 5 waktu itu jangan tinggalkan doa. Doa terserah, tapi inti doa itu adalah untuk kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam menghafal Al-Quran, dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan doa untuk dibaiki akhlak kita terhadap guru-guru kita dan terhadap kedua orang tua kita. Jangan tinggalkan doa, sekalipun doa dengan berbahasa Indonesia atau bahasa setia, ya. Terlebih lagi kalian sering bangun malam tahajud itu, jangan lupa banyak-banyak berdoa, ya. Kalau perlu dalam sujud terakhir itu doalah, ya. Sujud terakhir waktu kita tahajud, berdoa, minta. Kalau kita berbahasa Indonesia, doanya dalam hati. Karena sembahyang tidak boleh ngotal. Kalau kita bahasa Indonesia, ngotal nama itu tidak boleh. Kalau kita doa bahasa Indonesia dalam hati. Kalau kita berbahasa Arab tak apa-apa. Biar lama-lama sujudnya, ya. Sekalipun imamnya sudah bubar, masih sujud lagi, ya. Ternyata apa? Tidur. Ngapa kau lama nih kata dia pesan saat ini, katanya lama-lama sujud. Oh lah jam subuh masih kau sujud lagi. Nah, ternyata dibangun nih tidur. Ya. Ngiler rupanya, ya. Nah, ini lama-lama nih yang kayak kata orang teh tidur, ya. Jadi bersyukurlah kita dan gunakanlah kesempatan ini. Semuanya ikut kan? Halo, yang cewek dulu. Ikut semua kan? Ikut. Oke, yang cowok ini ikut semua kan? Ikut.
Syekh Sulaiman Al-Mudungi. Syekh Sulaiman Al-Mudungi ikut apa tuh? Ikut apa dia? Hah? Hifzil, Masya Allah. Berapa juz itu? 30. Oh, 30 juz kak? Syekh Sulaiman Al-Mudungi, ya tak ya? Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan merakah ya. Jadi, jangan kalian main-main. Betul-betul nampil, elok ya. Mantap-mantap kan? Kalau perlu nanti yang saya pesan, soalan dengan kawan. Saya kan nampilnya elok galau. Bingung dewan hakim, siapa jauh satu? Kalau bingung nanti jauh satu galau ya. Hadiahnya, bagi-bagilah gitu kan. Demikian mungkin yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi Allah SWT. Dan semoga acara kita ini, musabaqah ini bermanfaat. Bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak semuanya. Baik itu yang ke lomba atau tidak ya. Dan bermanfaat untuk ma'had kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya buka. Ada yang nak dipukul-pukul nih. Siap-siap lah. Datuk ya? Oh ya, terima kasih kah? Kita pukul sama-sama. Kita buka acara kita atau musabaqah tilawatil Quran wa syahril Quran ya. Wa hifzil Quran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diiringi dengan pemukulan apa namanya? Bas. Demikian, lebih kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.